Oke, selamat siang, pagi, sore, malam semuanya. Perkenalkan nama saya Antonius Dexter Juliano dari kelas 10 TKJ 2. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul tentang SSL. Oke, langsung aja. Yang pertama, apa sih itu SSL? Jadi, SSL itu adalah singkatan dari Source Socket Layer. Nah, SSL ini adalah salah satu komponen yang paling penting juga untuk membuat website ya. Karena SSL sendiri ini adalah komponen untuk uh, mengamankan sebuah website dari pencurian data. Oke, lanjut. Yang kedua, fungsi SSL. Fungsi dari sebuah SSL ini adalah ya udah pasti ya, mengamankan suatu data, sebuah data dari seorang klien ke website gitu ya. Oke. Nah, selain menjadi pengaman dari pencurian data, juga dia itu mempunyai fungsi sebagai autentikasi ya. Jadi fungsi sebagai autentikasi ini adalah di mana dia itu bisa memastikan bahwa alamat yang dikirim dari klien ke website itu benar-benar alamatnya benar gitu, nggak mungkin salah. Jadi udah 100% alamat itu benar, nggak mungkin salah dikirimnya. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara kerja SSL? Oke, cara kerja SSL itu dengan cara menginskripsi atau mengolah kembali kata-kata gitu yang ada di file kita. Jadi dia tuh membuat file kita tuh nggak kebaca sama pencuri-pencuri data gitu. Jadi datanya bakal susah banget dibacanya sama pencuri-pencuri data. Oke, yang ketiga selanjutnya, apa sih keuntungan menggunakan SSL? Yang pertama, web kalian tuh jadi lebih profesional. Ya, dalam pembuatannya, jika kamu sudah menggunakan SSL, itu membuktikan bahwa web kamu aman dan pembuatannya itu profesional, karena juga mementingkan keamanan klien. Oke, yang kedua itu aman dari pencurian data, udah pasti, karena data si klien ini nggak bakal kecolongan gitu ya. Jadi aman banget dari pencurian data-data dari pencuri-pencuri atau hacker-hacker gitu lah. Yang ketiga, memaksimalkan SEO atau Search Engine Optimizer. Oke, apa sih itu? Jadi apa sih Search Engine Optimizer itu? Jadi dia itu kayak sebuah peringkat ya. Jadi misalkan kalian itu nyari di Google nih, misalkan nyari nge-search. Nah, jadi nanti searchingannya itu web kalian itu ada di urutan paling atas gitu ya. Jadi muncul duluan daripada web-web yang nggak pakai gitu. Oke, yang keempat, menghindari salah kirim data. Udah pasti karena dia mempunyai fitur autentikasi gitu ya, atau authentication ya. Jadi nggak bakal mungkin salah kirim datanya nantinya. Oke, yang ke berikutnya, jenis-jenis sertifikasi SSL. Yang pertama ada Domain Validation SSL atau DVSSL. Ini adalah SSL yang paling rendah ya, jadi paling gampang. Jadi kalian kalau misalkan mau buat web yang kecil, web yang enggak terlalu itu, pakai ini aja udah cukup lah ya untuk web tersebut, karena ya gitulah. Oke, yang ketiga ada Organization Validation SSL atau VSSL. Nah, ini adalah SSL yang menengah ya, atau bisa juga kalian kalau ingin memulai bisnis atau usaha perusahaan gitu, perusahaan kecil, kalian juga bisa untuk bisnis gitu membuat web ini menggunakan sertifikasi OVSSL. Yang ketiga, Extended Validation SSL atau FVSSL. Ini adalah SSL paling tingkat tertinggi atau paling aman ya. Jadi kalian kalau mau misalkan cocoknya ini buat perusahaan-perusahaan yang besar atau yang mungkin udah mencakup antar negara gitu ya. Jadi website-website yang perusahaan-perusahaan besar gitu, organisasi besar, bisa menggunakan Extended Validation SSL ini. Oke,
Kemudian ada kerugian menggunakan SSL. Apa sih kerugian menggunakan SSL? Menurut yang saya baca-baca dan saya ketahui saat ini, kerugian menggunakan SSL itu belum ada ya, tidak ada sih, belum saya ketahui, dan mungkin nggak ada juga sih kerugiannya menggunakan SSL. Oke, kemudian komponen-komponen SSL. Oke, yang pertama ada key atau private key ya. Private key adalah salah satu key yang nantinya digunakan untuk sinkronisasi sertifikat SSL ke hosting maupun VPS. Private key akan dihasilkan bersama dengan CSR. Perlu dicatat ya bahwa private key ini harus disimpan dengan baik. Apabila private key tersebut hilang nantinya, maka nantinya si sertifikat tersebut tuh bakalan yang udah terbit tuh tidak akan dapat digunakan dan perlu transisi terlebih dahulu. Yang kedua ada root atau intermediate certificate. Intermediate certificate adalah sertifikat yang yang berada di antara sertifikasi situs web server dan sertifikasi root yang dipercayai oleh browser. CRT. Kemudian ada CRT atau sertifikat yang merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyedia SSL setelah proses validasi dan upload CSR selesai. CRT bisa dipasangkan dengan server manapun selama private key-nya tersedia. Jadi private key itu penting ya, jangan sampai hilang. Oke, di sini adalah contoh sebuah website yang menggunakan SSL dan tidak menggunakan SSL. Jadi yang sebelah di kiri ini adalah contoh website yang tidak menggunakan SSL. Jadi website tersebut tidak aman ya, atau tanpa perlindungan. Jadi data kalian tuh bisa dicuri oleh orang lain ya. Dan kalau yang tanpa SSL ini kalian juga bisa mengetahuinya dari linknya ya. Jadi linknya itu biasanya dia itu tulisannya yang paling depan itu HTTP. Nah, jika yang menggunakan SSL itu link paling depannya tulisannya HTTPS, menandakan bahwa situs tersebut dilindungi oleh SSL dan sudah pasti aman dan terlindungi. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang mau nonton dari awal sampai akhir, dan sampai berjumpa kembali.